Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Berawal mendapat banyak keuntungan yang didapat dari kegiatan bertani. Menggerakkan Wiwik Nurhalimah menjadi seorang konten kreator. Dan dalam kontennya, Wiwik membagikan informasi tentang asyiknya berkebun di tengah kota dan menerapkan gaya hidup yang sehat. Memiliki anak yang mengalami gangguan syaraf di kepala membuat Wiwik Nurhalimah memulai aktivitasnya menjadi seorang konten kreator dengan konten memasak sehat di media sosial Instagram miliknya. Bergelut di dunia digital sejak pertengahan tahun 2023 lalu, Wiwik memilih konten masak sehat untuk mengajak masyarakat menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Pasalnya, Wiwik juga terjun menjadi petani organik di kebun yang dekat dengan rumahnya. Ya, di lahan seluas 20 meter persegi miliknya, berbagai jenis sayur ditanam di kebun ini. Seperti kangkung, sawi hijau, terong, cabai, kacang panjang, dan berbagai jenis sayuran lainnya. Hasil kebun juga digunakan sebagai bahan masakan untuk konten di media sosial Instagramnya. Baginya, mengolah bahan masakan untuk konten merupakan hal yang seru karena tak sekedar memasak, Wiwik juga dituntut untuk berkreasi dalam pengambilan gambar hingga mengedit video dengan gawainya. Setelah 1 tahun menjadi konten kreator, ia mendapatkan banyak apresiasi dari pengikutnya di media sosial. Tak hanya mendapat pujian, gaya hidupnya yang mampu menciptakan pangan sendiri ini juga ditiru oleh warganet. Menciptakan pangan sehat dan menjadi petani kota begitu ya, Bu Wiwik akhirnya membagikan keahliannya di media sosial. Dan untuk membahas lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Wiwik Nurhalimah selaku konten kreator. Selamat pagi, Ibu Wiwik, apa kabar? Pagi Mas Akbar, panggilnya jangan ibu lah. Apa tuh? Panggil aja Mbak, orang masih muda loh ini. Oke, kalau gitu. Mbak Wiwik, Mbak Wiwik, ini dari kapan akhirnya menggeluti bikin-bikin konten gitu, makanan sehat? Memang suka makanan sehatnya atau suka kontennya dulu nih? Ya awalnya sih suka masaknya dulu kali ya, masaknya dulu. Awalnya emang nggak pernah masak, tapi begitu nggak ada kegiatan, bingung mau ngapain, akhirnya ya udah apa yang dikerjain sehari-hari, masak tuh direkam, dibikin video. Awalnya cuma buat dokumentasi pribadi. Cuman kalau untuk dokumentasi pribadi kan lama-lama tuh memori HP kan full. Akhirnya ya udah mau nggak mau diposting lah di sosial media gitu. Awalnya emang senang masak, terus keasyikan. Jadinya Justru malah sekalian dia dikontenin gitu ya? nggak suka masak. Justru awalnya malah nggak suka masak, Mas. Awalnya nggak suka masak? Cuman aku nggak suka masak, nggak sempet masak. Karena kan aku juga kebetulan pedagang tuh awalnya. Ya. Pedagang, terus karena anakku sakit gangguan saraf di kepala tuh. Ya. Akhirnya aku berhenti jualan. Mau nggak mau karena nggak ada kegiatan kan. Biasanya aku jualan, interaksi sama banyak orang. Aku bingung mau ngapain. Ya. Di rumah aku masak lah untuk keluarga, apalagi kan anak juga disuruh makan makanan yang sehat ya. Sehat. Terus anak juga agak kurang suka sama makanan yang di luar gitu loh, jadi dia kurang suka sama masakan di luar. Kalau misalkan aku beli lauk matang gitu, anak nggak terlalu suka gitu, dia lebih suka masakan aku, jadi mau nggak mau aku masak sendiri gitu. Nah karena untuk mengapresiasi diri sendiri lah gitu, aku bisa masak nih, aku rekam lah itu masakan. Buat dokumentasi pribadi doang sih awalnya. Awalnya dokumentasi cuman pribadi. Cuman ya nggak nyangka aja sih. Iya, cuman nggak nyangka aja sih. Oh ternyata ingin Sampai menciptakan makanan sehat demi si buah hati nih. Karena buah hati betul. sempat terkena penyakit ya, Kak Wiwi ya? Iya, terkena penyakit. Terus juga kan anakku picky eater. Sebenarnya picky eater sama semua makanan sih enggak. Sama rasa masakan yang di luar itu kalau nggak cocok di dia nggak mau makan. Akhirnya mengolah masakan sendiri yang tentunya sehat dari kebun sendiri, bertani sendiri di halaman sendiri begitu. Terus berpikir bikin perkebunan kecil begitu, itu awalnya gimana Mbak Kak Wiwi? Apakah akhirnya terpikir
lebih baik saya menciptakan kebun sendiri yang notabene lebih sehat begitu, artinya tanamannya bisa ditanam sendiri, melihat bagaimana perkembangannya, juga sayurnya juga kelihatannya sehat-sehat tanpa pestisida. Mungkin itu yang ingin sengaja diciptakan oleh Kak Wiwi. Iya, karena kan kebetulan anakku juga suka sayur-sayuran ya, suka Mm-mm. sayur-sayuran. Terus aku juga kalau misalkan masak sayur tumis-tumisan gitu kan, sehari itu bisa 2 kali 3 kali. Kayaknya capek gitu kalau harus bolak-balik ke warung atau Pasar. belanja sehari 2 kali gitu Iya. kan. Jadi mau nggak mau ya udah. Awalnya sih nanam sayur yang gampang dulu tuh. Karena aku kan suka sayuran hijau kayak kangkung, bayam, sawi kan itu suka. Jadi Mm-mm. aku iseng-iseng tuh awalnya nanam kangkung. Pertama sih bukan dari biji, tapi dari kayak batang kangkung yang sisaan gitu loh, ditancepin aja. Mm-mm, mm-mm, Jadi mm-mm, awalnya dari situ. Terus karena bisa dipanen, terus ngeliat anak-anakku juga suka, mm-mm, mulailah dari situ kayaknya iseng beli benihnya aja nih, beli benihnya ditanam lah di rumah. Nanam mm-mm. kangkung, nanam bayam, nanam sawi tuh awalnya. Terus lama-lama merembet kayak anakku suka pare, ya udah nanam pare. Apa yang disuka anakku aku tanam di kebun jadinya. Oh, gitu. Lama-lama keasyikan lagi. Nah, Kak Iya, Wiwi, lama-lama mempelajari nggak keasikan. sih jenis-jenis pertaniannya gitu? Kalau Kak Wiwi sendiri menggunakan teknik apa nih? Terus lama nggak proses akhirnya memutuskan diri, ya udah saya ingin membangun kebun saya sendiri? Enggak juga sih, aku mah kayak ikutin aja alurnya gitu. Misalkan aku kayak pengen nanam ini, aku cuma nanam doang, nggak ngeliat di YouTube atau apa. Cuman aku ya kayak nanam biasa, nanam Mm-mm. di tanah, udah disiramin aja, nggak pakai apa-apa. Udah, kalau numbuh ya syukur, enggak juga nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan gagal itu baru aku nyari kayak di YouTube nih penyebabnya apa, kenapa kayak gini Oke, gitu. Baru aku eh, nyari di YouTube, baru nanti nextnya aku nanam lagi, aku praktekin cara yang di YouTube gitu. oke, 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 oke. Nah, pertama kali ketika Kak Wiwi memasak makanan sehat, itu dibagikannya ke laman media sosial apa, Kak? Pertama kali malah di TikTok. Di TikTok ya? Pertama kali itu di TikTok. Di TikTok itu duluan ya di TikTok. Karena kan aku taunya itu Instagram itu sosial media untuk foto aja kan. Oke. Nah yang sosial media untuk video kan cuma TikTok. Jadi aku Mhm. share-nya tuh pertama di TikTok. Begitu tahu Instagram bisa untuk share video, ada Reels, barulah aku mulai share ke Instagram. Hmm, pertama kali itu masak apa tuh? Terus diupload ke TikTok? Pertama kali diupload ke TikTok itu bikin es, terus yang viral itu waktu tumis kangkung malah. Tumis kangkung viral? Iya, tumis kangkung tuh yang bikin viral tuh tumis kangkung, tumis pare. Ya itu juga kayak nggak nyangka aja bakalan viral. Karena kan tumis kangkung tuh biasa banget kan orang udah bisa Mhm, masak kan. mhm. Nah, itu Jadi kenapa nggak yang nyangka menjadi kalau bakalan menjadi unik? viral. Kalau Kak Wiwi lihat-lihat gitu, akhirnya bisa viral. Apa sih yang membedakan Kak Wiwi dengan yang lain setelah Kak Wiwi sadari gitu kalau video ini ternyata viral? Yang pertama aku masak tuh nggak pakai gula, Oke. ya kan. Terus yang kedua aku kalau bikin tumisan itu nggak pernah dikasih air. Mhm. Gitu. Itu sih kayaknya yang bikin viral, orang sempet sampai dibilang itulah pokoknya sampai dihujat karena masak tuh di mana-mana pakai gula, tapi aku nggak pakai gula karena emang keluarga aku kurang suka manis. Oke. Akhirnya itulah yang bikin jadi viral. Berapa Ya, viewersnya Kak Wiwi pas lagi itu kalau masak nggak salah sampai 2 kangkung? juta. 2 juta ya? 2 juta masak kangkung ya? Sampai 2 juta, iya. Kalau ditambah cabai bisa 3 juta Kak Wi. Itu kangkungnya pakai cabai loh. Oh, pakai cabai juga ya. Kangkungnya pakai cabai itu. Terus setelah itu akhirnya berpikir buat bikin konten-konten makanan sehat lainnya. Ya, terus kayak waktu banyak DM, aku nerima DM kan banyak banget tuh yang bilang, aku pikir kan masakan itu kan biasa, semua Mm-mm. orang bisa masak. Tapi Iya. ternyata ada beberapa orang juga, ada banyak orang juga yang ternyata nggak bisa masak. Mm-mm. Nah, terus mereka tuh DM, bilang makasih, terus nyoba ngerikuk masakannya, cara aku ternyata enak gitu. Nah, dari situ kayaknya kepikiran, oh ternyata nggak semua orang tuh ngerti cara masaknya begini-begini Oke. gitu, nggak ngerti. Jadi dari situ kayaknya seru deh. Dari situ Tambah akhirnya lagi, ting
bikin konten lagi deh gitu ya? Iya, ditambah lagi orang Ah, kayaknya belum pernah ya masak ah, hasil panen tuh kayaknya jarang ya di kota kan. mm-mm. Di kota tuh jarang banget orang habis panen langsung masak sendiri itu jarang. Terus kayaknya mulai kepikiran buat bikin yang beda nih gitu. Gimana kalau misalkan mulai dari panennya dibikin konten gitu. Ternyata seru juga. Nah, dari situ juga ternyata ibu-ibu tuh mulai banyak yang ikutan nanem-nanem. Iya, seru banget ya. Abis apa berkebun begitu ya, terus bikin konten masakan sehat. Habis itu makanannya juga Heeh. bergizi juga buat keluarga. Wah, semuanya serba bermanfaat Mm. deh. Dan saya makin penasaran sekarang viewersnya dari fenomena kangkung tanpa gula itu sampai sekarang udah berapa, Kawi? Terus perjalanannya Kak, sejauh ini apakah dikonsentrasikan menjadi konten kreator memasak-masak makanan sehat atau seperti apa? Tapi jangan dijawab terlebih dahulu ya, Kawi, karena kita akan break terlebih dahulu. Pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Masih bersama dengan Kak Wiwik Nur Halimah nih, salah satu konten kreator yang mengkontenkan makanan sehat dan juga berkebun. Kak Wiwik, nah Kak Wiwik setelah ya, viral masak kangkung tanpa gula. Nah, ini kan viral, akhirnya ngonten terus ya. Nah ini kontennya akhirnya konten terus. konsentrasi kemana? Ke kebunnya atau ke masakannya sekarang? Kayaknya ke semuanya deh. Ke Daily semuanya. life ada, Mhm. berkebun ada, masak juga ada. Oh ini Jadi palu gada ya? kayak natural aja gitu. Oke. Nah, Kak Wik, respon masyarakat gimana sekarang? Apa kebanyakan mereka pada minta video yang kayak apa sih? Tetap resep masakan tetap, Mm-mm. konten daily life tetap, terus panen sih sekarang. Yang ini orang minta konten berkebun. Cuman aku kalau harus fokus konten berkebun tuh kayaknya aku belum bisa karena kan ilmunya tuh masih cetek lah gitu. Yang aku tahu doang ya. Karena Mm-mm. kan aku nggak belajar juga, bukan expert di bidangnya gitu. Mhm. Banyak nggak dari followers Kak Wiwik nih yang terinspirasi juga pengen bikin makanan sehat atau pengen ngebangun kebun mandiri? Banyak, banyak. Sekarang sih udah banyak ya, aku nerima DM juga banyak yang dia nge-share foto kebunnya dia, bukan kebun sih, lebih tepatnya kayak ke hasil tanamannya dia. Jadi mereka tuh nanam pakai pot bekas galon air mineral gitu dipotong, Hmm. nanemlah di situ karena mereka nggak punya lahan juga kan. Terus ada yang pakai polybag, itu mereka panen pas lagi panen tuh kadang suka di videoin, terus hasil masakannya juga di-share gitu, di-post di IGS, suka mention-mention gitu. Kayaknya seneng banget deh ngeliat. Ternyata yang di-share itu berdampak baik ke masyarakat. Iya ya, jadi punya ketahanan pangan mandiri masing-masing ya Ya, masyarakat ya. Akhirnya Kak benar. Wiwik juga sering berkomunikasi dengan teman-teman followers lainnya juga ya. Iya, kebetulan aku juga aktif sih, maksudnya kalau ada DM itu biasanya pasti aku bales karena kan apa ya, kalau kita komunikasinya cuman lewat komentar itu kan notifnya banyak. Jadi kalau DM itu pasti aku bales, cuman ya nunggu sempatnya aja. Nah, Kak Wiwik, ini setelah menjalani, udah berapa lama sih jadi konten kreator makanan sehat dan juga berkebun ini? Awal mulai itu pertengahan 2022 berarti udah 2 tahun ya, 2 tahun. Selama 2 tahun perjalanan itu, apa aja cerita uniknya? Terus ada kendala nggak? Sejauh ini sih kendalanya apa ya? Kendalanya paling nggak ada sih, kendalanya nggak ada. Karena kan aku bikin konten tuh emang apa yang aku enjoy ngejalaninnya. Oke. Jadi kalau misalkan aku lagi nggak ada mood buat bikin konten ya aku nggak ngonten gitu. Jadi kayak nggak ada paksaan. Nah, itu dalam Sama proses kreatif pembuatannya siapa saja yang terlibat, Kak Wik? bikin sendiri pakai HP Sendiri. sama tripod Berarti sendiri. semua serba mandiri, semua serba sendiri begitu ya? Iya betul. Take video sendiri, edit sendiri, dubbing sendiri. Oke, akhirnya jadi satu kebiasaan yang juga memberikan inspirasi kepada orang banyak, begitu Kak Wik ya? Iya.
Nah, Heeh. rencananya mau bikin apa lagi nih Kak Wik? Kayaknya aku tuh sebenarnya 2024 ini tuh pengen fokus bikin konten berkebun juga nih kan ya. Cuman Mhm. awal-awal tahun ini kan masih musim hujan. Nah, aku tuh ada fobia sama yang namanya ulet keket, ulet bulu tuh aku masih fobia kan. Oke. Nah, kalau lagi musim hujan gini, itu kendalanya di kebun itu banyak itu. Jadi aku kayak belum bisa merealisasikan niat itu deh. Nunggu kebunnya nggak ada ulet keket. Iya. Terus gimana semenjak konten-konten apa aja eh, keuntungan yang didapatkan begitu? Udah dapat endorse belum nih Kak Wik? Endorse udah, alhamdulillah udah ada endorse, kerjasama, terus apa lagi ya? Ya sekarang sih udah dikenal banyak juga sih. Kadang kalau lagi pergi kemana Mbak Wiwi ya gitu. Wah ini Mbak Wiwi yang kangkung ya gitu ya? Iya. Oh kan. Kak Wik, setelah ngontenin makanan sehat, Kak Wiwik juga ngontenin kebunnya begitu ya, daily life ya gitu. Ya. Biasanya apa yang dibagikan soal perkebunannya Kak Wik? Biasanya kan orang tuh nanya nih, Mbak, itu berapa lama dari nanam sampai panen? Orang tuh kebanyakan nanyanya di situ. Sama nanya di cara nanam, pupuk, itu sih yang banyak ditanya. Jadi kayaknya kalau misalnya kemarin aku bikin konten tuh, paling aku jelasin, aku dari mulai nanam sampai panen itu emang nggak pernah ngitungin jangka waktunya berapa lama, berapa lama. Mm-mm. Jadi enjoy aja, tahu-tahu panen gitu. Jadi kalau ditanya berapa lamanya nggak tahu. Terus kalau soal pupuk biasanya paling aku ngejelasin, aku nggak pakai pupuk apa-apa kecuali pupuk kandang. Terus kalau untuk ngilangin hama biasanya aku pakai kulit bawang. Jadi benar-benar organik, nggak ada pupuk, nggak ada apa namanya pestisida. Oh berarti em, Ada pestisida. memilih teknik pertanian organik ya Kak Wik ya? Iya, Kenapa organik, akhirnya memilih organik itu? semua. Karena menurut aku ya kalau organik tuh lebih sehat. Tapi maksudnya gini, yang pestisida aku nggak klaim itu kurang sehat ya. Ya. Cuman kalau yang organik itu lebih sehat sih. Walaupun bentuknya nggak sebagus yang pestisida, tapi Mhm. karena kan ini jangka panjang ya, Ya. jangka panjang ke depan. Pestisida kalau misalnya walaupun udah dicuci bersih, tapi kalau dia mengandung pestisida, pasti sedikit banyak ada yang terserap di sayuran itu nggak sih? Jadi kayaknya makanya aku milih organik aja. Organik juga seru kok. Iya ya. Tapi sulit nggak sih menanam organik? Nggak juga sih. Nggak juga. Nggak juga. Nah, Seru. ini Kak Wik memilih tanaman organik tanpa campur tangan kimia. Nah, semenjak Kak Wik Hmm. mengkonsumsi tanaman organik ini, ada nggak khasiatnya buat badan gitu? Mungkin lebih enak atau lebih fit gitu badan, jarang sakit. Iya, lebih enak. Terus emang jarang sakit. Terus yang sering dibilang mah lebih, ih, yang sering dibilang mah awet muda. Siapa yang bilang Kak Wik? Ya, itulah pokoknya yang lihat pasti dibilangnya awet muda. Artinya banyak sekali manfaat ya. Ini unik sekali ya. Ini awalnya ingin menciptakan makanan sehat, terus seneng konten juga, ternyata kontennya membawa berkah gitu ya. Viral, akhirnya sekarang jadi Iya. konten kreator, sudah nerima endorse. Wah, perjalanannya keren banget. Nah, buat teman-teman yang juga terinspirasi, ini kalau mau mulainya gimana sih Kak Wik? Ngumpulin niatnya, ngumpulin strateginya. Perlu nggak sih disiapin sesuatu rumusan-rumusan terbaiknya gitu? Ya pokoknya harus dipaksa, harus bergerak langsung nanam gitu. Kalau entar itu panjang ceritanya, nggak bakal memulai-mulai. Jadi emang harus dimulai, paksa aja. Kalau misalnya mager, udah langsung berdiri. Mager langsung berdiri, bergerak, mulai nanam. Hmm. Ada saran nggak buat teman-teman yang juga ingin mau mulai seperti Kak Wiwik nih, ingin memulai punya kebun sendiri dan ingin menciptakan makanan sehat di rumah? Kalau kendala di zaman sekarang tuh biasanya kebun ya Mas ya. Karena kan Ya. nggak semua orang punya kebun tuh. Kendalanya tuh itu, banyak kan yang orang tuh punya rumah tapi nggak ada lahan, tapi mau berkebun juga, itu Mhm. sih kendalanya. Nah, sekarang tuh banyak ya kayak metode nanam-nanam gitu, bisa hidroponik, bisa pakai polybag, bisa pakai apa galon bekas air mineral gitu. Itu juga bisa dari situ. Jadi kalau misalkan emang mau
coba deh nanam satu aja sayuran dulu yang disuka. Nanti kalau misalnya dia udah panen itu pasti ketagihan. Emang awalnya tuh harus dimulai. Oke, Kalau dia keren udah banget. panen pasti deh. Yang penting yakin, punya niat begitu ya. Dan ini keren banget Iya. sih. Nggak Awalnya niat, ingin menciptakan makanan nggak sehat. harus niat. Heeh. Pokoknya harus dijalanin, Mas. Jadi harus dimulai. Kalau Mhm. niat aja tapi nggak mulai, ke jalan deh. Bener, niat dan harus mulai. Sampingin tuh magernya gitu Ya. ya. Akhirnya bikin makanan Ya. sehat, konten, dan sekarang viral, malah banyak memberikan berkah begitu. Terima kasih Kak Wik telah berbagi cerita nih bersama kami di Ya. Halo Indonesia. Sama-sama. Selamat beraktivitas. Pemirsa, berkat tangan dingin Suhairi dan Sahari, kawasan mangrove di Sukajaya Karawang bertambah luas. Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi pemirsa. Tetap di Halo Indonesia.